Kita hidup di dunia yang terlihat jelas, namun tak semua yang nyata bisa dijelaskan oleh akal semata. Di balik sejarah resmi yang diajarkan di bangku sekolah, terdapat warisan cerita yang tersembunyi, ditertawakan, dan bahkan dihapus. Hari ini, kita menyingkap tabir salah satu misteri teraneh sekaligus paling menggelitik dalam sejarah Indonesia, yaitu Sunda Empire. Klaimnya tak main-main, menguasai dunia, menyusun tatanan global, bahkan menyimpan kunci kedamaian umat manusia. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah kisah nyata yang diperdebatkan bukan hanya kebenarannya, melainkan apakah dunia ini telah terlalu lama percaya pada sejarah yang salah? Kerajaan Sunda, sebuah nama yang menggema samar dalam buku sejarah. Namun, siapa yang tahu bahwa sebelum Jakarta menjadi ibu kota, Sunda Kalapa adalah pelabuhan penting yang menjadi jantung perdagangan maritim Nusantara. Kerajaan ini tak sekedar eksis, ia makmur, terorganisir, dan memiliki sistem sosial tingkat tinggi. Dan disinilah muncul teori bahwa kekuasaan Sunda di masa lalu jauh lebih luas dari yang dituliskan. Sebagian manuskrip kuno bahkan mengklaim bahwa para leluhur Sunda memiliki peradaban kosmik. Mereka menyebut langit sebagai kawah candra di muka pengetahuan, dan bumi sebagai tatanan suci yang harus dijaga. Apakah ini hanya puisi masa lalu, ataukah petunjuk bahwa Sunda bukan hanya kerajaan, tapi pernah menjadi kekaisaran dunia? Tahun 2020, sebuah berita menggebrak lini masa. Seorang pria berjubah berbicara dengan nada militeristik muncul di hadapan publik. Dialah Rangga Sasana, nama yang menjadi bahan tertawaan, tapi juga perenungan. Ia menyebut dirinya bagian dari Sunda Empire atau Earth Empire, klaimnya. Klaimnya juga menyebutkan dunia telah dikuasai sejak lama oleh Sunda Empire, dan NATO dan PBB berada di bawah kendali kekaisaran ini. Bahkan nuklir dunia bisa dikendalikan dari Bandung. Tawa pun meledak, tapi tanya mulai tumbuh. Mengapa ada ribuan orang yang mempercayainya? Mengapa ia berbicara dengan penuh keyakinan, seolah membawa pesan yang telah dipendam selama ratusan tahun lamanya? Dari balik klaim-klaimnya muncul dokumen aneh nan mencengangkan, yaitu kontrak penguasaan emas dunia pasca Perang Dunia II, surat kepercayaan dari UN Swisino, catatan tentang Trustee Bank, dan One World Government. Menurut Rangga dan pendukungnya, Presiden Soekarno adalah pemegang amanah dunia. Ia disebut sebagai CM1, Master Key, pemegang rekening emas dunia yang disimpan di bawah sistem perbankan global.
emas itu dipercaya disalurkan ke berbagai negara untuk pembangunan, namun diklaim disalahgunakan. Apakah ini sekedar fiksi konspirasi, atau kita memang tak pernah tahu siapa sebenarnya yang mengatur dunia ini? Di dunia spiritual Sunda dikenal istilah manunggaling kaulo lan Gusti, sebuah penyatuan antara manusia dan kekuatan ilahiyah. Filsafat ini menjadi dasar bahwa pemimpin bukan hanya pengatur urusan dunia, tapi juga jembatan menuju tatanan semesta. Menurut doktrin Sunda Empire, kekuasaan dunia diatur oleh kode-kode rahasia yang diwariskan oleh leluhur Nusantara dan digunakan oleh peradaban besar seperti Romawi, Vatikan, bahkan Illuminati. Apakah bisa bahwa Sunda adalah peradaban utama dan seluruh kerajaan di dunia hanyalah cabangnya? Aparat negara akhirnya turun tangan. Para pemimpin Sunda Empire ditangkap atas tuduhan penipuan dan penyebaran kebohongan publik. Namun, satu hal aneh terjadi. Alih-alih menghilang, narasi mereka justru semakin ramai dibicarakan. Rangga dalam sidangnya tetap tegas. Ia menyebut ini adalah tugas suci. Ia tak mundur, tak gentar, seolah ia tahu sesuatu yang dunia belum siap untuk mendengarnya. Sejarawan menyebut Sunda Empire sebagai mitologi modern, bentuk ekspresi sosial atas kerinduan akan identitas yang hilang. Namun, sebagian peneliti lain menyarankan agar kita tidak terburu-buru menyimpulkan. Naskah Wangsakerta, Prasasti Kawali, Jejak Gunung Padang, semua mengarah pada satu kemungkinan, yaitu bahwa wilayah barat Nusantara ini pernah menjadi pusat peradaban besar. Mungkin bukan empire global seperti klaim Rangga, tapi cukup untuk mengguncang pemahaman sejarah yang kita anggap mutlak. Sunda Empire mungkin hanyalah suara kecil dari tengah riuh zaman, namun suaranya membawa peran besar bahwa bangsa ini pernah jaya, dan kita punya hak untuk tahu, hak untuk menggali, dan hak untuk bangkit. Entah benar atau tidak, kisah Sunda Empire menampar kita semua. Sejauh mana kita memahami sejarah kita sendiri? Dan barangkali kisah ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang harapan bahwa suatu hari nanti kita bisa berdiri lagi, bukan hanya sebagai bangsa yang dikenang, tapi bangsa yang mengingat siapa dirinya.
Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan sejarah unik lainnya.